وأصحابه أجمعين. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidaklah kehadiran kita di tempat ini kecuali karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu nikmat yang sangat besar, suatu karunia yang sangat bernilai, suatu hal yang sangat mahal. Oleh karenanya kita hendaknya selalu mengingat nikmat hidayah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan hidayah dan menambahkan hidayah dan menyempurnakan hidayah, di mana inilah yang selalu kita minta dalam sholat kita. Setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca ini sehari semalam? Setiap rakaat dari sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa, dan hendaknya kita pahami doa kita. Hendaknya kita memahami makna daripada doa yang selalu kita panjatkan. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyimpulkan bahwasanya ini adalah doa terbaik. Ini adalah doa terbaik ketika seseorang meminta kepada Allah hidayah dalam melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salam dan salawat selalu kita ucapkan kepada teladan kita, kepada Nabi mulia, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidu waladi Adam, merupakan manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sayang kepada umatnya. Tidak ada kebaikan yang dibutuhkan oleh umatnya kecuali telah diajarkannya, dan tidak ada keburukan yang dikhawatirkan atas umatnya kecuali telah diperingatkan olehnya sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul, tanpa lelah beliau terus sallallahu alaihi wasallam tanpa henti setiap saat mengajarkan kebaikan dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya, jika benar-benar kita mengaku sebagai umatnya, maka kita hendaknya selalu mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan antara maghrib dan isya ini kita ingin mengingatkan antara kita, mengingatkan saya pribadi dan kita semua tentang perkara yang terpenting dalam hidup kita. Suatu hal yang paling penting untuk dibicarakan. Suatu hal yang lainnya berada di bawahnya. Suatu hal yang paling di atas dari selainnya. Suatu hal yang paling
berharga, paling mahal dalam kehidupan kita. Bahkan karena inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bahkan karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Bahkan karena perkara inilah Allah menurunkan kitab-kitab. Bahkan karena hal inilah yang akan kita bicarakan ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Karena perkara inilah maka ada surga dan neraka. Inilah tujuan penciptaan. Dan inilah perkara yang terbesar. Dan tidak ada suatu hal kecuali dia adalah ciptaan atau perkara. Allah berfirman, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah al-khalq wal amr. Segala ciptaan dan segala perkara. Tidak ada yang keluar dari dua itu. Dan tujuan penciptaan adalah perkara tauhid, perkara akidah, dan perkara yang terbesar adalah perkara akidah, perkara tauhid. Ya. Ini hal yang akan kita ingatkan sebagaimana tema yang dipilih oleh penyelenggara, yaitu jangan bermain-main dengan akidah. Jangan bermain-main dalam beragama. Jangan bermain-main dalam beragama. Dan perkara terpenting dalam agama ini adalah akidah. Jangan kita bermain-main. Ya. Artinya kalau jangan bermain-main, artinya bersungguh-sungguh. Ya. Oleh karenanya kita perhatikan dalam beberapa ayat Allah mencela orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan. Ya, alladzina takhadhu dinahum, contohnya lahu wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Ini orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau dan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, sudah bermain-main dalam agama, tertipu lagi dengan dunia. Ya, artinya bermain-main dengan agamanya tidak serius, artinya tidak serius, tidak betul-betul beragama. Tidak betul-betul beragama. Apa itu agama? Perintah dan larangan. Ya, menganggap sesuatu yang menganggap agama yang Allah turunkan ini sebagai permainan, tidak diseriusi. Apalagi persoalan akidah. Ya. Karenanya kalau kita melihat bagaimana para rasul, apakah mereka bermain-main dalam beragama, dalam dakwah, apalagi dalam perkara akidah, perkara tauhid. Para sahabat, para ulama, para salafus salih, orang-orang saleh, mereka tidak bermain-main. Mereka serius dalam beragama. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina." Orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ketika Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah ila maghfirah, kepada ampunan, apakah itu permainan? Tidak. Ketika Allah mengatakan fafirru ila Allah, berlarilah menuju Allah, apakah itu permainan? Tidak. Ketika Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing, apakah ini permainan? Tidak.
Apakah ketika Allah memerintahkan perintah-perintahnya itu permainan? Tidak. Melarang larangan-larangannya lalu kita menjadikan itu sebagai permainan? Tidak. Tidak boleh. Apalagi perkara dasar dalam agama kita itu perkara tauhid, perkara akidah, keyakinan. Ini dasar, ya. Ini dasar, hal yang mendasar sekali. Kalau kita ini anggap ini sesuatu yang penting, maka kita tidak boleh mempermainkannya. Adakah orang yang mempermainkan sesuatu yang dia anggap penting? Contohnya dia punya barang yang sangat berharga, apakah kemudian dia tidak serius menjaga barang tersebut? Ya, atau sesuatu yang sangat peka, ya, sesuatu yang sangat sensitif, cepat kotor, sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai, apakah dia mempermainkan, meletakkan sembarangan? Tidak. Itu barang. Ya, bagaimana lagi dengan perkara tauhid ini? Ya, yang mana jika tidak ada tauhid, tidak ada akidah, tidak ada artinya hidup ini. Tidak ada artinya hidup. Ya, tanpa perkara ini. Kalau demikian adanya perkara ini, apakah kemudian kita bermain-main dan bersantai-santai, tidak mempelajari? Kalau kita serius, kita pelajari. Bagaimana kita mengetahui ini penting kalau kita tidak tahu? Ya, karena orang yang mempermainkan perkara tauhid karena dia tidak mengerti kedudukan tauhid. Orang yang mempermainkan akidahnya karena dia tidak mengerti kedudukan akidah. Tapi orang yang mengerti, maka dia akan betul-betul menjaganya, mempertahankannya. Terlebih lagi di saat dia paham hal-hal yang bisa menodai, bahkan sampai membatalkannya, maka dia akan sangat betul-betul menjaga perkara tauhid ini, perkara akidah ini. Ya, oleh karenanya untuk sampai pada keseriusan, maka kita harus mempelajarinya. Bagaimana mempelajarinya? Yaitu dengan sungguh-sungguh mempelajarinya, selalu berupaya meningkatkan pemahaman kita tentang perkara tauhid ini. Perkara tauhid ini dasar akidah, ya. Perkara tauhid ini adalah dasar akidah, yaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara akidah ini adalah perkara keyakinan-keyakinan. Adapun ibadah, ya, ini adalah merupakan ibadah yang kita lakukan, itu adalah merupakan hasil daripada akidah. Akidah yang menjadi sumbernya. Makanya ibadah itu dasarnya mengenal yang disembah. Ya, perhatikan ini. Ibadah itu dasarnya mengenal yang disembah. Siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan beribadahlah, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, hal yang pertama yang hendaknya kita ketahui mengenal Allah. Itu, ya. Kemudian mengenal tata cara ibadah, mengenal Allah ikhlas, mengantarkan kepada keikhlasan, mengenal tata cara ibadah, mengantarkan kepada meneladani Rasulullah SAW dalam beribadah. Ya, dan kita tidak mungkin beribadah dengan benar kecuali dengan mengenal al-ma'bud, yang disembah. Oleh karenanya
Fitnah kubur itu 3 pertanyaan kubur. 3 pertanyaan kubur. Ya, 3 pertanyaan kubur ini tentang man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa yang kau sembah, apa agamamu, siapa nabimu. Ya, mungkin kalau kita ditanya yang anak-anak ini, ya, mungkin semua pintar menjawab ini. Ya, semua bisa jawab, tapi beda pertanyaannya kalau dikubur ini. Tidak semudah ketika seseorang di dunia. Makanya fitnah kubur itu disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, fitnah kubur itu ya qarib min fitnatid dajjal aw mithluhu, mendekati fitnahnya Dajjal atau seperti fitnah Dajjal. Apa itu fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal, setiap salat kita, di akhir salat kita selalu berlindung dari fitnah Dajjal. Dan semua nabi memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Karena fitnah berat. Kenapa berat? Karena fitnah Dajjal ini, ya, yaitu di akhir zaman, di antara tanda-tanda hari kiamat adanya Dajjal yang datang seperti Tuhan. Dia turunkan hujan, ya, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia hidupkan yang mati, dia matikan yang hidup, ya, seperti Tuhan, sebagai ujian. Fitnah Dajjal. Makanya banyak yang terpengaruh, banyak yang ikut fitnah yang begitu berat, karena dia datang, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan untuk melakukan hal-hal tersebut sebagai ujian, ya, sebagai ujian. Saking beratnya fitnah ini, maka kita selalu berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Maka fitnah kubur itu seperti atau mendekat fitnah Dajjal. Ya, mendekati itu seperti fitnah Dajjal. Berat. Pertanyaan 3 tadi. Ya, karenanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, "Ammal munafiqu wal murtad," ada orang munafik atau orang yang ragu-ragu. Ini karena main-main dengan agamanya, main-main dengan akidahnya ini, tidak menjaga betul akidahnya, tidak mempelajari betul akidahnya, tidak mengenal betul akidahnya, tidak kenal akidahnya. Bagaimana mau mengerti dan menjaganya? Mengenal saja tidak atau kurang. Ya, maka ketika ditanya dia mengatakan, la. Ya, saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Dia katakan, karena sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Karena selama ini di dunia saya cuma dengar orang-orang saja, lalu saya ikut-ikut juga mengatakannya. Yang dia tidak mendengar Quran Sunnah untuk beragama. Ya, dia tidak serius mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk mengetahuinya, untuk mengamalkannya. Tapi dia beragama karena ikut-ikut saja. Sami'tun nas, saya dengar orang saja. Ya, maka saya tidak tahu. Ya, jadi orang yang tidak tahu ketika ditanya dengan 3 pertanyaan ini karena dia tidak serius. Ya, dia bermain-main. Kenapa dia bermain-main? Karena dia cuma dengar orang-orang saja. Itu menunjukkan ketidakseriusan, terutama dalam 3 hal pokok ini. Pengenalan kepada al-ma'bud, yaitu yang disembah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan pengenalan terhadap agama Islam berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, dan pengenalan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak mungkin kenal Allah, tidak mungkin kenal agama kecuali melalui jalannya Rasulullah SAW. Kita nggak tahu agama ini, kita tidak tahu Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan jalannya Rasulullah SAW. Oleh karena itu hal ini tidak terpisah. Perintah ibadah, semua perintah untuk 3 ini. Ya, sebagian ulama menyimpulkan demikian. Semua dalil yang memerintahkan kita untuk beribadah adalah perintah untuk mengenal 3 ini.
yang ditanyakan di dalam kubur, yang disebut dengan fitnah kubur, ujian kubur. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah kepada, ya. Ini tujuan. Dan tidak mungkin ini diwujudkan kecuali dengan akidah, dengan tauhid, sebagaimana tadi kita telah jelaskan. Ya, jangan kita mengira setelah Allah ciptakan kita, berikan rezeki, berikan makan, beri minum, beri ini, beri itu, hanya begitu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insana ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja setelah diciptakan? Ya, apakah dia mengira begitu saja setelah diciptakan? Ditafsirkan la yu'mar wa la yanha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Ada perintah, ada larangan dalam kehidupan kita. Itulah ibadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, perintah itu fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Melaksanakan perintah itu ibadah dan menjauhi larangan itu ibadah. Allah juga bertanya, "Ahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Allah bertanya, apakah kalian mengira, ya, bahwasanya kami ciptakan kalian abatha, begitu saja, sia-sia tanpa tujuan? Ya, wa annakum, dan kalian mengira annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah kalian mengira demikian? Allah bertanya. Ini untuk kemudian seseorang serius dalam beragama, serius dalam beragama itu bagi pelajari ini agama. Ya, itu serius. Jangan agama ini jadikan candaan. Bahkan sebagian orang ketika mempelajari agama menjadikannya sebagai candaan. Ya, kita lihat sebagian orang kalau mau belajar agama cari yang lucu-lucu. Ya, seakan-akan kalau mau belajar agama ini cari yang lucu. Ya, bukan cari yang benar, mana dalilnya sesuai Quran, mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tidak. Kalau belajar mau cari, ya, pelajaran cari mana yang banyak ketawanya. Bukan demikian. Agama ini bukan candaan. Agama ini harus serius dengan betul-betul mempelajarinya. Ya, setiap hari belajar. Makanya Rasulullah SAW kalau di awal harinya, di antara yang beliau ucapkan di awal harinya setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, ini menjadi permintaan permohonan Rasulullah SAW di awal harinya, yaitu meminta ilmu yang bermanfaat. Ya, dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat melebihi ilmu tentang Allah. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu akidah, keyakinan. Ya, ini macam-macam. Kalau kita lihat ilmu kan macam-macam. Ada ilmu, ya, ilmu membuat ini dan itu, mungkin membuat mobil, membuat pesawat. Mungkin kalau orang yang pintar buat pesawat lebih bagus daripada ilmu yang orang yang pintar buat mobil. Ya, orang yang pintar buat mobil lebih bagus daripada orang yang pintar buat motor, dan seterusnya. Ini terkait dengan hal-hal yang demikian. Ada ilmu membuat senjata dan seterusnya, tambah canggih, maka tambah itu. Tapi ilmu yang paling tinggi di atas seluruhnya tersebut adalah ilmu tauhid. Ya, ilmu mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang orang mungkin menganggap sebelah mata, tidak menganggap penting ilmu mengenal tentang Allah. Ya, padahal anak-anak yang mengenal Rabbnya itu lebih tinggi ilmunya daripada profesor yang tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal tentang Allah.
Ya, walaupun dia profesor, mungkin dia kumpulkan gelar dari sekian universitas, mungkin sekian tahun, puluhan tahun sampai beruban dia belajar, tapi dia tidak mengenal Allah, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya ilmu tersebut. Ya, tapi seorang yang serius belajar tentang Allah, walaupun dia di puncak gunung, di tengah hutan, ya di ujung desa, tidak ada yang mengenalnya, maka dia berada di atas ilmu yang paling mulia. Karena dia ya serius dalam beragama. Itu tanda keseriusan dalam beragama. Orang yang serius dalam beragama itu tahu mana yang terpenting, dan tidak ada yang lebih penting dalam agama ini melebihi daripada perkara akidah, perkara tauhid. Sampai kapan pelajari? Sampai mati. Bukankah setiap hari kita ya membaca Al-Quran, itu pahami, itu mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap selesai sholat kita subhanallah, alhamdulillah berapa kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Zikir-zikir yang kita baca ya menjelang tidur, bangun tidur, ya keadaan-keadaan tertentu, tempat-tempat tertentu, itu semua mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh banyak ulama ya bahwasanya kebutuhan kita terhadap ilmu ini itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap nafas. Kalau orang ada ya tidak dikasih nafas 1 menit, bagaimana keadaannya? Ya, maka dia akan begitu tersiksa, tidak lama kemudian mati kalau terus tertahan nafasnya, tidak dikasih nafas. Ya, dicekiklah atau tidak bisa bernafas karena dia butuh nafas. Kebutuhan kita kepada ilmu tauhid, ilmu akidah lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kalau orang tidak dikasih nafas, mati tubuhnya. Tapi kalau tidak memiliki ilmu tauhid, mati hatinya. Dan lebih parah mati hati daripada mati tubuh. Kenapa? Karena kalau mati tubuh, ya kuburan. Tapi kalau mati hati, neraka. Ya, kalau orang mati tubuhnya, ya mati hatinya, ya mati tubuhnya, kuburan. Ya, tapi ada kuburan itu ada 2 kemungkinan, taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah neraka. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, Allah min riyadil jannah wa hufrah min hufarin nar. Tapi kalau mati hati, ya kalau mati hati maka neraka. Ya, orang yang mati hatinya maka dia akan terjangkit seluruh bentuk penyakit. Orang yang mati hatinya maka dia berada di tengah kegelapan tadi dari seluruh penjuru. Kalau mati hatinya maka dia akan didatangi dengan segala kehidupan yang penuh dengan kegoncangan dan kegelisahan. Kalau mati hatinya, ya mati namanya, orang mati, walaupun kelihatannya hidup, terkubur, ya sebelum dikubur, ya orang mati sebelum dikubur. Kalau mati hati, kenapa? Kan dia tahu, ya. Oleh karenanya ini perkara yang sangat penting. Ya, terus kita pelajari. Imam Ahmad ketika ditanya, mata roha, kapan kita istirahat ini? Kapan kita bersantai-santai kok? Tiap hari belajar, tiap hari berlelah-lelah. Mata roha. Sebagian muridnya bertanya, mata roha, kapan istirahat? Kapan bersantai-santai? Dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, ar-rahatu fil jannah. Kalau mau istirahat, mau bersantai-santai di surga tempatnya. Kalau dunia ini bukan tempatnya bersantai-santai, tempatnya bersungguh-sungguh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata la hiyal hayawan." Law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan ini kecuali senda gurau dan permainan. Maksudnya kehidupan dunia. Ya. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Ya. Kalau di dunia ini kehidupan yang sangat sementara, senda gurau saja. Kalau orang sudah dibangkitkan kelak, dalam beberapa ayat dijelaskan seperti sore hari. Ya,
sesaat saja, kayak seperti sore hari saja, sangat singkat kehidupan dunia ini. Seperti yang diibaratkan oleh sebagian ulama, seperti seseorang dalam perjalanan singgah di suatu tempat untuk memenuhi hajat, makan dan seterusnya, bukan untuk tinggal di situ tapi singgah, ada yang buang air, ada yang makan, ada yang minum, lalu kemudian setelah itu ada klakson, lanjutkan perjalanan, cuma sekedar singgah saja, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, atau 'abiru sabil, orang lewat, Rasulullah dalam hadis yang lain yang mengatakan ma wal dunya illa karajulin yadhullu tahta syajaratin thumma tarakaha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah perumpamaanku dengan dunia ini seperti kecuali seseorang yang singgah sebentar di bawah pohon istirahat kemudian melanjutkan perjalanannya. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Kenapa kehidupan yang sebenarnya di akhirat? Karena tidak ada akhirnya. Kalau di dunia ini kan ada akhirnya. Paling lama 60-70 tahun. Kalau pun lewat sedikit sekali. Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umurnya umatku itu 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewat daripada itu, sedikit. Jadi kalau sudah 40 tahun, kira-kira tinggal berapa tahun lagi kalau dapat umur sampai 60 tahun. Kalau 50 tahun, kalau sudah 60 tahun, kalau sudah 50 lebih, menjelang 55 dan seterusnya. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat, karena tidak ada akhirnya. Dan di akhirat itu dua saja pilihan, surga dan neraka. Itu saja pilihannya. Dan orang kelak nanti di akhirat baru menyesal, tapi tidak ada manfaatnya penyesalan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu. Hasib, hisab memang diri kalian sebelum dihisab kelak. Timbang memang sebelum ditimbang kelak. Jadi kita harus betul-betul serius kalau seperti ini. Kalau kita baca ayat-ayat, baca hadis dari Rasulullah SAW, tidak ada yang kemudian menjadikan kita bersantai-santai dalam beragama. Harus memang serius dalam beragama, karena perjalanan ini bukan perjalanan mudah. Bukan perjalanan mudah menuju akhirat, ini bukan perjalanan mudah. Sebagian ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyibaratkan seperti seorang mendaki gunung yang tinggi. Perjalanan berat. Perjalanan berat. Apalagi ilmu kita lemah, apalagi iman kita lemah, apalagi orang-orang soleh di sekitar kita sedikit, apalagi hal-hal yang bisa menghalangi kita dari Allah banyak, apalagi tarikan-tarikan hawa nafsu di luar diri kita beraneka ragam, apalagi majelis ilmu yang kita hadiri sangatlah sedikit, apalagi ibadah kita banyak dipertanyakan. Tidak ada harapan kita kecuali memang betul-betul serius mengharapkan rahmat dan ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirahmati dan diampuni. Untuk dirahmati dan diampuni. Karena kelak pertanyaan itu, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Ini penjabaran daripada dua kalimat syahadat. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Ini terkait dengan syahadatu alla ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa madza ajabtumul mursalin, dan apa yang kalian jawab terhadap panggilan para rasul
Ini terkait dengan meneladani Rasul. Apakah dalam dua perkara ini kita mau bermain-main, bersantai-santai, tidak serius? Kita harus serius. Kita harus serius, tapi tidak boleh berlebihan. Maksudnya tidak boleh berlebihan. Orang yang berlebihan itu karena tidak terbimbing Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia berlebihan. Ya, sehingga dia berlebihan. Sebagaimana ketika ada sebagian yang datang kepada istri Rasulullah SAW, perhatikan ini, datang kepada istri Rasulullah SAW bertanya tentang ibadahnya Rasul. Akhirnya mereka menyimpulkan mereka menyimpulkan bahwasanya sedikit sekali ibadah kita dibanding ibadah Rasul. Akhirnya ada yang satu mengatakan, saya bertekad untuk terus sholat malam, tidak tidur malam. Yang satu bertekad, saya akan bertekad beribadah dan tidak akan menikah karena menikah menghalangi ibadah. Ya, yang satu bertekad, saya akan berpuasa terus dan tidak buka-buka, setiap hari saya puasa. Ya, kelihatannya bagus tapi berlebihan. Makanya Rasulullah SAW teguh marah bahkan. Rasul mengatakan, ana a'lamukum billah wa akhsyakum. Saya adalah orang yang paling mengenal tentang Allah di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi saya tidur juga, saya menikah juga, saya berbuka juga. Ya, faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnah. Perhatikan, dianggap benci sunnah padahal mereka dasarnya tidak benci sunnah, tapi melakukan sesuatu yang dianggap baik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW anggap membenci sunnah. Siapa yang benci sunnahku maka bukan dari golongan. Ya, jadi kembali kepada tema kita, bahwasanya kita ini harus serius dalam berakidah. Bagaimana caranya? Kita belajar, ya, supaya kita mengerti. Tambah kita belajar, maka kita tambah mengerti. Karena jalan hidayah ini selain doa adalah belajar. Ya, dua ini yang ditempuh, doa dan belajar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, doa. Tetapi kita tidak akan berada di jalan yang lurus kecuali dengan mempelajari jalan yang lurus tersebut. Ya, ada orang yang tiap hari dari pagi setiap berdoa, ya Allah karuniakanlah saya anak. Siang, ya Allah karuniakan saya anak. Sore, ya Allah saya karuniakan saya anak. Ya, malam sebelum tidur, ya Allah karuniakan saya anak. Bangun tidur, saya Allah karuniakan saya anak. Tapi sampai umur 60 tahun tidak menikah, ada anaknya? Tidak. Ya. Berdoa tiap hari tapi tidak melalui jalan. Ya, makanya doa itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawakal itu mengumpulkan dua ini. Ya, yaitu kepercayaan penuh kepada Allah, penyandaran dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan atau dibolehkan. Ya, melakukan sebab-sebab yang disyariatkan atau dibolehkan. Dan masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Ya, betapa bodohnya kita, betapa dangkalnya ilmu kita. Ya, harus terus kita pelajari, perkuat. Ya, sesungguhnya kita berharap dengan demikian semoga termasuk yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya man rabbuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang fitnah kubur, Rasulullah SAW membacakan ayat yuzabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa bil akhirat, dan di akhirat. Maksudnya di akhirat adalah awalnya akhirat, yaitu ketika ditanya 3 pertanyaan kubur tadi. Ya, Allah terangkan ini, ya, dan ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW ketika menerangkan tentang 3 pertanyaan. Ya, jadi perkataan yang kokoh itu
adalah yang menghujam yang ke dalam hati, akarnya kuat. Ya, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi idzni rabbih. Ya, tidakkah engkau lihat, perhatikan, renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha thabit, ya dasarnya kuat, menghunjam ke bawah, kuat akarnya. Wa far'uha fis sama', ya menjulang tinggi ke langit, ke atas. Itu ya pohonnya, dahannya, ya, dan tu'ti ukulaha, terus memberikan hasilnya, buahnya kullain, setiap saat. Ya, jadi dasarnya adalah akidah. Kalau akidah baik, maka di atasnya juga baik. Kalau akidah kuat, maka di atasnya juga kuat. Seperti bangunan. Ya, seperti bangunan. Kalau dasarnya itu kuat, maka bangunannya juga kuat. Ya, maka dasarnya ini diperkuat. Adakah orang kemudian ketika bangun bangunan pondasinya main-main? Ya, dia mau bangun 4 lantai, 5 lantai, tapi ya pondasinya ya lemah. Ini beberapa lama akan hancur bangunannya, akan runtuh bangunannya. Ini tidak cerdas dalam beragama. Ini tidak sungguh-sungguh dalam beragama. Orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama itu yang memperkuat akidahnya. Ya, karena ini semua dasarnya yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang lain itu mengikut, merupakan penjabaran, perincian, ya, yang mengikuti kepada hal ini, yaitu madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi jangan kita ya bermain-main dengan akidah, artinya tidak bermain-main dengan akidah, artinya tidak serius, tidak mempelajarinya. Maka ini mudah diombang-ambing, mudah dipengaruhi, ya, mudah diternodai tauhidnya, ya, mudah dirusak akidahnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ya, kalau ada sesuatu yang sangat berharga, kita harus bentengi, berlapis-lapis benteng, ya, berlapis-lapis benteng, ya, baris pengaman, ya, supaya terjaga betul ini, ya, supaya terjaga betul ini. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, sampai ajal menjemput kita, ya, karena ya inilah hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini yang terkokoh dalam kehidupan kita. Ini yang paling bernilai dalam kehidupan kita. Siapa yang berada di atas ini, tanpa dia bertambah dalam hal ini, maka bertambah baik, ya, bertambah baik hidupnya. Makanya sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya semua kembali kepada dua, yaitu ketenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, ketenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, kembali semua ke sini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Perhatikan sini. Tidak cukup orang-orang yang beriman, stop di situ, tidak. Perhatikan lanjutannya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Ini poinnya juga, ya. Jadi ada penetapan dan ada peniadaan. Ya, meniadakan segala hal yang bisa membatalkan daripada iman, menodai dari iman. Yalbisu imanahum bizulmin, ulaika, mereka itulah lahumul amnu. Bagi mereka itulah keamanan. Aman, ya, aman. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan. Dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, na'imun fid dunya wa na'imun fil barzakh wa na'imun, ya, fil akhirah.
Ya, pindah dari satu nikmat. Dia kenikmatannya, kehidupan di dunia adalah kenikmatan, di kuburan juga kenikmatan, kelak di akhirat juga kenikmatan. Dan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan betul-betul menjaga akidah. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kecuali dengan menjaga akidah. Bagaimana menjaga akidah ini? Mengetahui akidah. Bagaimana mengetahui akidah? Mempelajari akidah. Serius belajar akidah. Ya, jangan kita katakan saya sudah muslim sejak lahir. Ya, tidak perlu lagi belajar akidah. Ini menunjukkan betapa dangkalnya seseorang terhadap perkara ini. Siapa yang lebih baik tauhidnya kita daripada Nabi Ibrahim AS? Nabi Ibrahim AS adalah Rasul terbaik setelah Nabi Muhammad. Nomor 2. Ya, dia yang membangun Ka'bah. Dia yang menghancurkan berhala-berhala. Ya, dengan tangannya sendiri. Ya, dia yang dipilih dan disebut oleh Allah sebagai kekasih Allah. Dia adalah bapaknya para nabi. Ya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bapaknya para nabi. Ya, tapi apa doanya? Ya, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Sebagian Ad-Dabi mengatakan, siapa lagi yang merasa aman? Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman. Siapa lagi mau merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Jadi kalau ada yang mengatakan, saya sudah muslim sejak lahir, TK, SD, muslim sampai SD, SMP, SMA, kuliah, berubah, saya sudah muslim, tidak perlu lagi belajar tauhid. Nah, ini menunjukkan dia tidak mengerti tentang perkara akidah. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam saja begitu ya khawatir ya terhadap ya tauhidnya sampai berdoa kepada Allah untuk dijaga dari kesyirikan. Ya, tentunya ini adalah peringatan bagi saya pribadi dan kita semua. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah dan selalu belajar. Berdoa selalu dan belajar selalu. Ya, tentang terutama terkait ilmu yang paling kita butuhkan. Terutama terkait ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling dasar. Ya, siapa yang baik di sini ilmunya, insya Allah baik agamanya biiznillah azza wajalla. Ya, kita terbatas dengan waktu. Ya, sudah masuk waktu Isya. Semoga apa yang kita bicarakan dan kita dengarkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kehidupan kita, bermanfaat untuk kematian kita, dan bermanfaat untuk kebangkitan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.